Kijing merupakan jenis kerang air tawar yang biasanya hidup di pasir sungai, situ maupun perairan dekat sawah. Karena hidupnya di dalam pasir, maka kerang kijing akan lebih mudah ditemukan jika berada di sungai maupun situ yang sedang surut. Nah, jadi kebiasaan di desa Hergasari ini, kampung Sawur Kuning, Jawa Barat, Garut ya, tepatnya. Setiap 6 bulan sekali kita itu pasti nawu balong atau ngabedahkeun balong ya. Ternyata fungsinya abu itu selain untuk mencuci piring, bisa juga untuk perasa telur asin dan biar cepat tau neng? Rawas bisa. Kering, kumaha sih. Hayu aduk nih. Ternyata botok telur asin tuh enak nih. Botok telur asin kan biasanya pakai teri. Pakai apa ini Mel? Telur asin juga bener-bener enak nih. Perpaduan antara kelapa parut, kunyit dan rempah-rempah lainnya tuh bener-bener meresap sama telur asinnya. Gurih juga. Bener Mel. Jalan-jalan sore di pinggir sawah memang menyenangkan euy. Udara yang sejuk, hamparan sawah yang hijau, ditambah pemandangan alam yang memanjakan mata. Pokoknya sip lah. Eta aya naonnya? Kok banyak orang di balong ya? Ternyata warga daerah desa Hegarsari, Garut, Jawa Barat ini sedang melaksanakan kegiatan nawu balong atau lebih dikenal dengan membedah kolam ikan. Biasanya bedah balong melibatkan banyak orang, dari anak-anak sampai orang dewasa. Semua bersama-sama menangkap ikan di kolam yang airnya sudah disurutkan. Wah, pastinya seru pisan euy. Jadi pengen ikutan. Teteh, punten nuju naon ieu teteh? Nu juga bedahkeun balong. Oh, nawu balong jadi nyaetkeun balong bade ngalalauk. Oh, gitu. Meni rame kieu ya, sami ngiringan. Ayo artinya. Tradisi bedah balong ini merupakan salah satu tradisi masyarakat Garut, Jawa Barat. Biasanya tradisi ini diadakan setahun 2 kali ketika masa panen ikan tiba. Dalam bedah balong ini, biasanya kolam akan disurutkan terlebih dahulu sampai kedalaman kolam hanya selutut kaki orang dewasa. Cara menyurutkannya pun dilakukan secara bersama-sama dengan menggunakan ember dan membuang airnya ke pinggir kolam. Nah, jadi kebiasaan di desa Hergasari ini, kampung Sawur Kuning, Jawa Barat, Garut ya, tepatnya. Setiap 6 bulan sekali kita itu pasti nawu balong atau ngabedahkeun balong ya. Dan di sini tuh pasti panen ikan. Sebagiannya kita jual ke pengepul dan sebagiannya lagi kita jual ke masyarakat alias dibagikan gratis, bukan dijual ya. Teruskan Bu. Ayo, tahu deh. Nah, kalau sudah surut, yuk kita tangkap ikannya. Karena kolamnya sudah surut, jadi memudahkan Abdi dan teman-teman lainnya untuk menangkap ikan dengan tangan kosong. Karena tidak menggunakan alat bantu seperti jala dan alat pancing, pastinya lebih sulit dan perlu konsentrasi tinggi ya. Jangan sampai ikannya lolos, apalagi salah tangkap ya. Ternyata menangkap ikan dengan tangan kosong sulit juga euy. Ikannya gesit-gesit. Ya udah, kita pakai jaring aja ya, biar cepat dapat ikannya. Ayo deh, kita tarik jaringnya barudak. Wah, akhirnya dapat banyak ikan nila nih. Kelihatannya memang seru ya. Selain seru, tradisi bedah atau nawu balong ini memiliki makna berbagi dan kebersamaan loh. Di mana pada saat menangkap ikan, perlu adanya kerjasama dan saling membantu satu sama lain. Selain itu, hasil tangkapan ikan akan dibagikan kepada masyarakat sekitar sebagai wujud tanda syukur.
Wah, dengan mengikuti bedah balong ini dapat memunculkan jiwa kebersamaan dan kepedulian. Mantap pisan, euy. Beres euy, tadi Pak. Beres tos. Daripada ngalade itu simpen di situ. Oh, di sisi. Ya, Bapak ngalade. Ayo berenang. Sakit, boy. Langsung aja deh kita olah ikan nilanya. Lemeng merupakan kuliner Nusantara yang berbahan baku beras ketan dan dimasak dengan menggunakan seruas bambu. Kuliner ini tidak hanya ada di daerah Jawa Barat saja, namun di daerah lain seperti Banten maupun Sumatera Barat juga ada. Namun berbeda pernamaan saja. Kalau di daerah Sumatera, kuliner ini lebih dikenal dengan nama lemang. Kalau di Garut nih, isian lemeng biasanya olahan ikan atau ayam. Kebetulan Abdi kebagian mengolah isian lemengnya. Ikan nila yang sudah dibersihkan ini dibumbui garam secukupnya. Sementara Abdi bumbuin ikan, Bu Enung dan Neng Irma menyiapkan bumbu dasarnya. Untuk bumbunya pun tidak terlalu banyak. Cukup bawang merah, bawang putih, serai, dan parutan kelapa. Ayo Neng, rendos bumbunya sampai halus. Kalau parutan kelapa ini digunakan untuk campuran beras ketannya. Tujuannya agar rasa ketannya menjadi lebih gurih. Kalau sudah, tinggal kita goreng deh hingga ikannya matang. Gak perlu lama-lama, kalau teksturnya lebih kering dan berubah warna kekuningan, tandanya ikannya sudah siap untuk diangkat. Bu, iya lauknya atas asak danya. Mana tuh tempat kanggo laukna, Bu? Wah, bener Bu, ieu mah rapet. Keunang kayak gini bubukeunnya, Bu. Ikan yang sudah digoreng kering tadi, lalu diambil daging ikannya. Selanjutnya, daging ikannya ditekan hingga daging ikannya menjadi lebih halus. Nah, ayeuna giliran Abdi mau atraksi. Bumbu yang sudah direndo sama Neng Irma mau saya tumis. Bu, lihat nih Bu. Simsalabim, wajannya keluar api. Gitu, Bu. Tumis semua bumbu dengan daging ikan nilanya. Kalau sudah merata, baru deh kita olah beras ketannya. Kelapa yang sudah diparut tadi, lalu diambil santan kelapanya. Selanjutnya, campurkan ke beras ketannya. Setelah semuanya tercampur rata, baru ditaruh ke daun pisang, lalu dengan isian ikan nila. Terus tutup lagi dengan beras ketan. Membuat lemeng ini hampir sama seperti membuat lontong alias lepet ya. Yang ngebedainnya pada saat proses mematangkannya. Beras ketan yang sudah dibungkus daun pisang ini lalu dimasukkan ke dalam potongan bambu. Setelah itu tinggal dibakar ya dengan api unggun. Neng Irma bantuin Abdi atuh buat ngebakar lemengnya. Sekarang kita bakar lemeng bambunya. Bakarnya jangan terlalu lama, cukup 10-15 menit sampai beras ketannya benar-benar masak. Jangan lupa harus dibolak-balik bambunya ya, agar matangnya merata. Oh ya, Abdi mau ngasih tips nih buat sobat anak negeri di rumah. Ada satu tips nih untuk lagi ngelemong bambu. Salah satunya memakai air ke bambu dan pisangnya nih. Agar apa? Tidak mudah terbakar. Yang kedua, tidak pecah si bambunya. Kalau pecah dan terbakar, waduh bahaya. Dalemannya bisa buyar dan berantakan kemana-mana. Jadi tipsnya kita pakai air. Kita banjurin, kucurin. Nah ke batangnya juga. Leres Bu? Leres. Itu sasak tacan Bu. Atos angkat wae. Siap. Mana Bu lamakna? Kalau bambunya sudah makin menghitam seperti ini dan aromanya sudah mulai tercium,
Tandanya lemeng ikan nila ini sudah matang. Tinggal kita belah deh bambunya. Wah, tuh lihat Neng, beras ketannya sudah matang. Aromanya itu khas pisan, euy. Jadi makin kabita, nggak sabar buat langsung dimakan, euy. Jangan dimasak heula. Ayo pencarian kapan, Nenek? Lemeng lauk nilanya teh udah jadi. Alah, disengit pisan. Langsung lapar, hayu Neng. Urang tuangin nama Bu. Pak, ayo mangga sok nyomot ayo nama. Lemeng ikan nilanya meni juara. Rasanya itu raus pisan. Karena dibalut dengan daun pisang, membuat lemeng ini memiliki aroma yang khas. Beras ketannya pun benar matang dan pulen. Apalagi ditambah dengan isian ikan nilanya. Perpaduannya mantap pisan. Rasa beras ketannya teh benar-benar lembut. Terus perpaduan dengan ikan nilanya teh benar-benar meresap sama beras ketannya. Bumbunya itu benar-benar meresap juga nih sama si ikan dan beras ketannya. Salah satunya ada parutan kelapa alias santan. Aduh, enak pisan, gurih, manis kayak kamu Neng. Raos pisan. Ayo tuang li. Ikan nila tidak hanya enak, namun juga kaya manfaat loh. Ikan nila mengandung asam lemak omega 3 yang membantu untuk menjaga kadar kolesterol tubuh. Selain itu, kandungan protein pada ikan nila bisa memberi manfaat bagi tubuh. Salah satunya menjaga kesehatan pencernaan. Lomba menangkap bebek ini syaratnya tidak terlalu berat. Seluruh peserta akan ditutup matanya. Bagi siapa saja yang bisa menangkap bebek paling banyak, berarti dia pemenangnya. Halah, gesit-gesit pisan euy bebeknya. Tenang, walaupun sulit, namun Abdi tidak akan menyerah. Ih, si Injes itu teh. Jess, ka dieu. Disuruh ini bikin telur asin malah nyari bebek. Itu saha, Jess? Hah? Itu saha? Si Teteh? Sok atuh samperkeun heula cik ayeuna. Naon teh? Injes. Kamu teh disuruh ini nyari telur bebek malah nyari bebeknya. Kumaha sih? Nyari telur bebek buat apa, Teteh? Iya, buat bikin telur asin. Buat bikin telur asin iya. Kapan? Sekarang daripada AA kieu main bebek, mending ikut saya bantuin atuh. Boleh, Teteh. Bikin telur asin. Hayu atuh. Hayu atuh. Bentar kenalan dulu. Saya teh Rangga. Saya Memel. Oh, Memel. Ayo, Jess. Ayo, ya sendiri kan. Hayu atuh. Hayu atuh daripada main bebek nyari bebek. Sebelum bikin telur asin, Abdi sama Neng Meilinda mau cari dulu bahan baku telur bebeknya dulu. Nyarinya di mana, Neng? Iya, langsung dari peternak bebeknya tuh, A. Tuh, peternakannya sudah mau ngambil telur bebeknya. Iya si Ana. Wah, nuju naon di dieu teh? Kanjang dok, iya atuh kalau rasa tos mama ieu Kang. Hayu, A. Hayu, Neng. Neng atuh kakalamu cari gina naon ieu teh ah. Wah, tuh lihat Mel. Telur bebeknya banyak pisan. Panen ini mah. Iya, A. Kita ambil semua atuh. Untungnya bebeknya pada baik semua ya. Kita datang langsung pada minggir. Iya atuh Neng. Pada dasarnya ketika kita masuk kandangnya, otomatis bebeknya langsung menghindar. Jadi ini mempermudah kita untuk mengambil telur bebek di sarangnya. Oh ya Neng, ambil telur bebeknya jangan asal ya.
pilih telur bebeknya yang cangkangnya tidak terlalu tebal. Karena kalau terlalu tebal, maka mempersulit pada saat proses pengasinan telur bebeknya. Iya betul, sama satu lagi pilih telurnya yang agak berat. Hal ini menandakan bahwa telur bebeknya baru menetas. Wah, kayaknya sudah cukup telur bebeknya. Tuh, lihat Mel, boboko abdi tos pinuh pisan. Oh iya ya ya udah atuh langsung kita olah telur bebeknya menjadi telur asin. Kali ini Abdi sama Neng Meilinda mau ke tempat pembuatan telur asin. Kebetulan tidak terlalu jauh dari ternak bebek tadi. Masih di sekitar daerah Margawati, Kota Garut. Punten Pak, hayu Neng. Iya Pak, tos dicanakan. Kamanakeun ayeuna? Apa dia? Sok Neng, paridinya Neng. Neng Mel. Terus pada dikumahakeun ieu teh Pak? Oh diwasuh heula. Ieu diwasuhna. Telur bebek yang baru diambil dari kandang dibersihkan dulu dengan air bersih ya. Digosoknya jangan keras-keras ya, nanti telur bebeknya malah pecah lagi. Siap Neng Melinda. Arangga pasti membersihkannya dengan lembut dan penuh perasaan. Ahai. Lanjut. Kalau telur-telur bebeknya sudah bersih kinclong kayak gini, baru kita bikin telur asinnya. Lah mana mau cangkel oge tapi tos beres gini ieu teh. Teras naon di ieu teh prosesna? Iya, aya bumbu-bumbuna. Oh aya bumbu deui. Naon we? Aya uyah. Aya abu gosok. Abu gosok terus Aya taneuh beureum. taneuh beureum dikamanakeun ieu teh Mel. Kadieukeun. Oh, hayu atuh Mel ah. Nah, semua bahan-bahan tadi dicampurkan dengan tanah liat yang sudah didiamkan selama 1 hari. Tanah ini biasa diambil di pinggir sawah. Hayu campur lagi garam sama tanah merahnya. Habis itu aduk terus tanah liatnya ya. Terakhir tinggal tambahkan abu gosoknya. Oh, tah. Terus naon nih Pak ieu teh Pak? Abuna. Kasadayana dikieukeun. Oh, kieu. Oh, awas Neng keburu. Kieu. Tah Pak, ieu teh di abuan teh fungsina kanggo naon Pak? Oh itu jantan kayaknya apa itu supaya cepat kering kan adonan kan anaknya langsung raos. Oh gitu. Makan raos pisan. Oh. Nah jadi gitu ternyata fungsinya abu itu selain untuk mencuci piring bisa juga untuk perasa telur asin dan biar cepat naon Neng? Raos pisan. Kering. Kumaha sih? Hayu aduk nih. Kalau sudah, telur bebeknya tinggal dicelupin deh satu persatu ke adonan tanah liat ini. Setelah dicelup, diapain lagi Mel? Kalau semua udah dicelup, tinggal didiamkan kurang lebih 2-4 minggu agar rasa asinnya benar-benar meresap ke dalam telurnya. Kalau sudah didiamkan hampir sebulan, baru telurnya dibersihkan lagi. Terakhir, telur-telur bebeknya tinggal direbus ya Neng. Kalau bagian perebusan tidak perlu lama-lama, cukup 10-15 menit. Sampai telur asinnya benar-benar matang. Neng itu terus asap Can. Angkat Angkat wae ieu. Angkat. Oh ya serokan. Terus kadinyakeun Neng. Hati-hati atuh ngangkat telur asinnya, soalnya masih panas pisan ieu teh. Siap Neng, tapi ini sudah benar matang kan? Abdi cobian heula ya Neng telur asinnya, biar memastikan telurnya sudah matang atau belum. Mana? Alah panas Neng, itu teh panas. Nah, tuh mesti coba. Pecahkan ya nya. Terus kumaha cik carana Neng? Langsung belah dua kieu nya. Langsung belah dua tuh. Wah, sengit kieu ieu mah. Rasa telur asinnya raos pisan ya Neng. Apalagi telurnya baru aja matang. Kalau kata netizen mah, fresh from the oven. Gitulah. Iya bener, telur asin paling enak ketika dimakan pas lagi hangat-hangatnya. Iya Bapak. Kumaha Pak? Kalau ya mau bakal di jalan. Ah bener Pak, ya Kang Abi. Neng tinggal di pasihan. Hatur nuhun pisan Pak. Aduh. Hayu atuh lanjut kita masak. Nah, kali ini kita mau masak apa, Rangga? Apa cik? Nah kali ini kita mau masak botok telur Asin. asin. Teteh udah pernah nyobain belum? Belum.
Oh belum, sekarang kita masak. Hayu teh, teteh bagian apa? Ngerendo, sok memel marun. Saya mah ini Mel, buka telur asin. Sini A, bagian Abdi marut kelapanya. Kalau Arangga, tolong kupasin telur asin yang sudah direbus aja ya. Siap Neng, apapun kulakukan buat Neng Melinda seorang. Alah, jadi gombal kieu. Selain parutan kelapa, bumbu yang sudah dihaluskan ada bawang merah, bawang putih, cabai, jahe, dan sedikit kunyit. Neng, sudah beres marut kelapanya? Sudah tuh A. Aduh, teteh. Tinggali tos rengse, memang tos rengse. Atos tinggal. Berarti kan naon ayeuna teh ngaduknya. Galokeun ya berarti. Sok, ayeuna naon heun kadikeun. Bumbuna sok teh. Senok. Senok. Senok sok. Sebelum dicampurkan, tambahkan dulu daun bawang, potongan serai, dan daun salam ya. Biar botok telur asinnya memiliki aroma yang wangi ketika dikukus nanti. Kalau sudah, tinggal diaduk deh hingga bumbunya merata. Botok mirip seperti pepes, daun pembungkusnya menggunakan daun pisang. Telur asin yang sudah dikupas dan dipotong sama Arangga tadi, kita masukkan ke daun pisang yang sudah dibakar. Lalu tinggal ditutup dengan adonan parutan kelapanya. Kalau sudah, tinggal ditutup, lalu dikukus. Gak usah lama-lama, cukup 10-15 menit saja. Biasanya nih, kalau tanda botok sudah matang, warna daun pisangnya akan berubah menjadi agak lebih hitam. Seperti kayak gini nih, tandanya botok telur asinnya sudah siap untuk diangkat. Makanan ini awalnya dibuat karena banyaknya ampas kelapa yang sayang apabila dibuang. Akhirnya diolah agar menjadi lebih bermanfaat. Biasanya teh botok menggunakan ikan teri untuk bahan pelengkapnya. Namun ternyata bisa juga loh menggunakan telur asin seperti ini. Bener euy. Ternyata botok ditambah telur asin teh memang pas dan cocok pisan. Gimana Mel, raos kan? Iya A, nikmat pisan. Bumbu botoknya benar-benar meresap ke dalam telur asinnya. Jadi pengen nambah lagi kan? Arangga, ternyata Mahal, telur Mel. asin teh belum diolah juga udah enak apalagi diolah. Wah bener Mel. Nih ya, ternyata botok telur asin tuh enak nih. Botok telur asin kan biasanya pakai teri. Pakai apa ini Mel? Telur asin juga bener-bener enak nih. Perpaduan antara kelapa parut, kunyit, dan rempah-rempah lainnya tuh bener-bener meresap sama telur asinnya. Gurih jadi. Bener Mel. Ayo urang ngahawap hiji 2 3 am. Saos pisan. Selain mengandung protein, ternyata telur asin memiliki zat besi yang cukup tinggi, yang bagus untuk penderita anemia atau kurang darah. Kita main ke situ Cole yang berada di wilayah Kecamatan Kadungora, Garut, Jawa Barat. Oh iya, di Setu ini biasanya juga dijadikan tempat bermain dan berenang bagi anak-anak yang tinggal di dekat Setu. Tuh, bener kan? Setunya sudah ramai sama anak-anak. Tidak hanya menjadi tempat penampungan air saja, situ ini juga sering dimanfaatkan oleh warga sekitar untuk mencari ikan maupun kerang. Kang, uji naon Kang didinya? Oh, ngalah kijing. Kumaha kijing teh? Lihat kan satu kan. Nah, Neng, kijing Neng. Mau meni agengnya. Kerang memel. Tapi meni ageng kieu. Heeh, ieu teh kerang air tawar berarti nya Kang, larasnya Kang. Oh, Abi atuh ngiringan Kang nyalanya Kang ya. Urang bantosan ku Abi. Memel, hayu memel urang ngajebur. Aku di sini aja. Iya, atuh hayu urang nyebur. Aku mah di Oh, pinggir. yang satunya nya anu nyebur. Yeuh, cepengan. Alasan wae si Neng mah. Padahal ini airnya meni seger pisan euy. Gini nih, kalau anak lingkungan alamnya masih terjaga, berenangnya ya di situ begini. Kalau ini mah main sambil nyari kijing atuh ya. Tuh lihat kayak gini aja udah seneng banget kan?
Kijing merupakan jenis kerang air tawar yang biasanya hidup di pasir sungai, situ maupun perairan dekat sawah. Karena hidupnya di dalam pasir, maka kerang kijing akan lebih mudah ditemukan jika berada di sungai maupun situ yang sedang surut. Walau setunya tidak sedang surut, pasti Arangga bisalah dapat kerang kijingnya. Hayo semangat A, pasti dapat kerang kijingnya. Tenang, Abdi mah orangnya tipe pria yang tidak mudah menyerah. Abdi cari lagi sampai ke dasar situ. Tuh kan bener dapat kerang kijingnya. Ayo barudak, walaupun dingin, tetap semangat ya cari kerang kijingnya. Aduh. Kang. Tuh, mana tinggal yang besar. Bisanya. Antu saheula, ya. Awas. Wah, ini mah banyak pisan dapatnya. Kalau begini langsung aja kita olah A, kerang kijingnya. Kali ini kita mau masak apa, Arangga? Sekarang teh kita mau masak waluh kijing bumbu berem. Nah, bener banget. Ibu, hayu sekarang kita masak. Hayu Neng, masak. Saya motongan labu ya. Yuk kita masak. Abdi motongin waluh sama nanasnya ya. Soal bumbu merahnya, Abdi serahkan kepada Ibu Enung dan Neng Melinda ya. Siap A, ini juga lagi rendos cabai merah keriting sama bawang putihnya A. Yang namanya bumbu merah pasti banyak menggunakan cabai merah. Tapi punten nih A, pasti rasanya pedas pisan. Tidak naon atuh Mel, Abdi mah kuat makan pedas oge. Nah sekarang Abdi mau ngerebus kerang kijingnya dulu. Kerang kijing yang sudah dibersihkan terlebih dahulu, lalu rebus dengan air yang mendidih. Pada saat perebusan jangan lupa dikasih garam dan bumbu penyedap lainnya ya. Biar si kerang kijingnya teh lebih terasa enak dan gurih tentunya. Eits, jangan lupa Mel, kasih potongan nanas juga ya. Kenapa, Mel? Di Jawa Barat itu kalau masak kijing atau merebus kijing selalu memakai nanas. Kenapa tuh, Arangga? Biar dagingnya empuk sama gampang untuk copotnya dari si cangkang kerangnya itu, jadi Mel. lunak gitu. Bener pisan. Iya. Tanda kerang kijing sudah matang bisa kita lihat ketika cangkangnya sudah mulai terbuka kayak gini Mel. Nah terus habis sudah direbus gini, proses selanjutnya apa Arangga? Nah kalau sudah, kita angkat dulu panci rebusan kijingnya. Terus kita ganti ke wajan buat tumis bumbu yang sudah direndos kamu tadi. Tumis bumbu merahnya sampai mengeluarkan aroma. Lalu jangan lupa dikasih bumbu dan air secukupnya. Setelah itu baru masukkan kijing dan potongan labu atau wawaluh ini ya Arangga? Betul sekali. Untuk potongan labunya dimasukkan belakangan ya. Biar ketika dimasak labunya tidak mudah hancur. Wah kayaknya kerang kijingnya udah matang tuh A. Duh kuahnya mending ngegolak pisannya. Nyobaan ya. Ih, menikah Bita. Alah, di Pisan. tenggorokan nanti mending haneut, ada enak pokoknya mau Mel. Bu, iya asak Bu. Angkat pae. Siap Bu. Ayo. Lanjut Mel, kita sikat kerang kijingnya. Gimana rasanya Mel? Meniraus pisan A. Ternyata rasa kerang kijing teh hampir sama dengan kerang hijau dari laut ya A. Iya benar pisan Mel. Bedanya kerang kijing ini dagingnya lebih besar daripada kerang hijau yang tinggal di laut. Selain itu daging kijingnya ternyata empuk juga ya A. Jadi makin nikmat dimakannya gitu.
Rasa walunya enak banget Mel. Terus bumbunya meresap pisan nih sama si kijingnya. Lihat Mel, makannya kuat ke diseruput sama Aman nih. Seruput. Jangan lupa Mel, memakan kerang baik juga bagi tubuh karena dalam kerang mengandung zat besi cukup tinggi. Sehingga cocok banget buat penderita anemia atau kurang darah.